kita tahu itu sedang Ramadan, maka kita wajib berhenti dari makan itu dan wajib menyempurnakan puasanya. Wajib menyempurnakan puasa, tapi dia nanti wajib mengganti dan dia berdosa. Kalau kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan bukan karena uzur dan karena sengaja, bukan karena safar, bukan karena sakit, maka walaupun dia puasa 1 tahun tidak bisa mengganti. Ya, karena dosanya besar ya. Kita di bulan Ramadan nggak ada alasan yang dibenarkan kok malah tidak puasa. 1 hari tidak puasa itu tidak bisa ganti, tapi tetap wajib ganti. Maksudnya secara dosa tidak bisa tertebus karena dosanya besar. Nah, tapi beda dengan lupa. Barang siapa akala nasian, barang siapa makan dan dia kondisinya lupa, sedangkan dia sedang puasa, maka lanjutkan puasanya. Setelah ingat, lanjutkan puasa. Karena sesungguhnya Allah telah memberi makan dan memberi minum. Ini mazhab yang kita ikuti seperti mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, beda nanti kalau hadirin membaca ada namanya mazhab Maliki, mazhab Imam Malik yang diikuti oleh orang-orang yang tinggal di negara Afrika atau Afrika Utara. Nah, mereka kalau sedang Ramadan puasa, kemudian lupa kok makan, ya, maka puasanya tetap batal, ya, tapi dia nggak dosa. Nah, dia menyempurnakan, nanti harus ganti tetap. Kalau kita kan tidak ya, kita tidak. Nah, jadi ini salah satu bentuk perbuatan yang salah, tapi karena lupa kita diampuni. Ya, jadi contohnya makan ketika sedang puasa, atau lupa tidak sholat. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an sholatin, barang siapa ketiduran, kemudian kelewat sholat subuh, terutama yang sering mahasiswa misalnya. Ya. Nah, kebetulan saya sudah bukan mahasiswa lagi, sudah enggak lagi. Jadi barang mana an sholatin, barang siapa ketiduran kemudian nggak sholat, sudah habis waktunya. Au nasiya, atau dia lupa, saking sibuknya nggak dengar azan, tahu-tahu sudah azan asar, dia belum sholat zuhur. Kalau sengaja dosa tidak? Dosa. Nah, tapi karena dia lupa maka jadi tidak dosa. Tetapi tetap wajib mengqadha langsung, ketika ingat wajib langsung sholat. Kalau dia nggak lupa, sengaja nggak sholat sampai waktu sholat yang baru datang, maka dia dosa. Beda dengan orang yang lupa. Ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah kepada kita. Namanya manusia ini kan tempat yang orang yang sering lupa, manusia sering lupa. Kalau kita lupa ya bagaimana lagi? Nah, tapi intinya tetap tadi, kalau lupa kok dia kira misalnya dia ngambil, dia kira gelas ini milik dia. Dia lupa kalau gelasnya sudah dia simpan. Dia jual atau dia wajib ganti. Atau dia merusak barang orang, ada telur dia pecah gitu kan, dia kira telur dia, padahal telur dia sudah dia simpan. Maka dia lupa mecah ini, tidak sengaja, tetap wajib ganti. Tapi dia tidak berdosa. Sebenarnya kalau dia sengaja ngambil barang orang, dia pecahkan dosa. Tapi karena dia lupa maka tidak dosa. Baik, ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, Allah mengampuni umat Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad ya, jika umatnya itu melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Yang kedua, melakukan kesalahan karena lupa ya. Kemudian yang ketiga adalah wa mastukrihu alaihi, dan hal-hal yang dipaksakan atasnya. Maksudnya kalau umat Nabi Muhammad ada seorang dipaksa untuk melakukan suatu perbuatan yang salah, yang kalau itu sengaja dia dosa, maka kalau dia dipaksa dan akhirnya dia melakukannya, maka dia tidak berdosa. Nah, cuman paksaan ini ada syaratnya, ya, bukan sembarangan orang yang dipaksa melakukan sesuatu lalu dia melakukannya maka dia nggak berdosa. Nggak selalu begitu. Tinggal kita lihat, ya, yang maksa ini siapa. Misalnya ada orang maksa kita dan ngancam, kamu kalau tidak apa misalnya, kita sedang puasa diancam, kamu kalau tidak makan maka kami pukuli rame-rame, dan dia tahu ini mampu mukuli, maka dan kita nggak selari dia, maka kita nggak apa-apa makan, nggak dosa. Tapi beda kalau ada anak kecil 10 tahun ngancam kita, bapak kalau nggak makan puasa ini saya pukuli, kita senang makan. Padahal dia nggak, kalaupun kita ngelawan dia nggak akan bisa ngapa-ngapain kan gitu. Maka paksaan anak kecil ini tidak dianggap, kita tetap dosa kalau makan. Jadi yang dianggap orang dipaksa dan dia melakukan sesuatu apa yang dipaksakan itu dan dia tidak berdosa, itu ada syarat-syarat. Yang pertama, kalau yang maksa ini ada menggunakan ancaman dan
dia memang mampu melakukan ancaman itu. Ancamannya berat, dipukuli lah, dibunuh dan sebagainya. Ya. Kemudian dia ketika diancam tidak bisa lari. Kalau bisa lari, nah, kok dia nggak lari, maka dia ketika melakukan kesalahan tadi ya dosa. Nah, dia diancam kalau tidak makan maka dipukuli. Padahal dia bisa lari, kok nggak lari, tetap makan. Dia dosa, karena seharusnya dia lari kan gitu. Dia lari atau bisa melawan dan sebagainya. Nah, dan dia memang sadar tidak ada pilihan lain. Nah, ya contohnya ada dulu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ammar bin Yasir. Ya. Pernah dengar sahabat Nabi Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, di mana ibunya dan ayahnya itu sudah masuk Islam, kemudian diancam agar menjadi kafir kembali, tapi tidak mau, akhirnya dibunuh. Ibunya yang ditusuk dari belakang, ayahnya juga dibunuh. Nah, Ammar bin Yasir juga Islam, dia dipaksa keluar dari Islam dan disiksa, dan akhirnya dia tidak kuat, akhirnya mengucapkan kata-kata itu secara lafaznya ya kata-kata kafir, menjelekkan Nabi Muhammad dan sebagainya. Lalu beliau datang menemui Nabi Muhammad SAW dengan sedih, ya. Sedih, wahai Rasulullah, saya sudah mengucapkan kata-kata yang membuat saya kafir, tapi saya melakukan itu karena dipaksa. Dia nggak kuat lagi. Maka turunlah ayat Al-Quran. Turun ayat Al-Quran, itu surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billah ba'da imani, barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan mendapatkan murka Allah. Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, seperti Ammar bin Yasir tadi. Wa qalbuhu mutmainnum bil iman, dan hatinya tetap teguh dalam keimanan, maka dia ucapan kafirnya tadi tidak buat dia kafir dan dia tidak berdosa dalam masalah kafiran. Begitu pula perbuatan-perbuatan kesalahan lain, kita dipaksa untuk memecahkan gelas ini. Misal kalau nggak dipecah kita dipukuli, tidak masalah, kita pecah dan tidak berdosa. Tapi kalau sudah setelah itu kita nanti ganti. Jadi, kalau ada paksa, jadi ada paksaan yang kalau kita tidak melakukan kita diancam, kita diancam bunuh, diancam apa dan sebagainya. Nah, kita boleh melakukan yang dipaksakan tadi selama tidak bisa menghindar, tidak bisa melawan, dan memang kita tahu dia benar-benar akan melakukan ancamannya itu. Nah, tetapi ada beberapa hal yang kalau dipaksakan kepada kita diancam mau dibunuh. Kalau tidak melakukan itu, kita tetap tidak boleh melakukan ancaman atau yang diperintahkan. Paham ya? Misal begini, kita dipaksa untuk bunuh orang lain. Kalau kita tidak membunuh, maka kita akan dibunuh. Nah, maka kita tidak boleh membunuh orang lain, walaupun kita ujungnya dibunuh. Jadi misalnya naudzubillah ini contoh saja. Kita dipaksa untuk membunuh seseorang. Yang orang ini nggak bersalah, nggak ada masalah. Kita dipaksa oleh orang yang jahat, disuruh bunuh orang. Kalau kita tidak membunuh dia, kita yang akan dibunuh. Maka kita tetap tidak boleh membunuh orang, walaupun dampaknya kita yang dibunuh. Karena apa? Karena nyawa kita tidak lebih utama dari nyawa dia. Nyawa kita dengan nyawa dia seimbang, setara. Jadi kalau ada orang ini tidak bersalah dan sebagainya, kita dipaksa disuruh bunuh dia dan sebagainya, maka kita tetap tidak boleh membunuhnya. Karena itu tadi. Begitu pula kalau dipaksa untuk berzina, itu tetap tidak boleh orang dipaksa berzina. Kalaupun dia berzina, maka dia tetap dianggap dosa. Karena dia tidak mungkin melakukan itu dengan kondisi terpaksa, mesti ada bisa melakukan itu karena ada keinginan juga. Begitu ya. Jadi ada dua hal ya.